kenapa gue memutuskan untuk memilih dia. Ya gue ngeliat dia benar-benar apa ya, tulus gua gitu. Jadi gue sempet yang kayak aduh susah banget ya gue buat ngejalanin hubungan ini, kayak gue sempet gak mau lanjutin. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma Season 2, di mana program Titik Koma ini adalah sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Apa itu program Titik Koma? Titik Koma adalah sebuah program di mana nantinya teman-teman akan melihat kisah dari teman-teman kita, di mana mereka pernah mengalami fase titik dalam kehidupannya, mereka mau menyerah, gak ada pengharapan, tapi ternyata fase titik dalam kehidupannya mereka, Tuhan masih kasih koma. Dan program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan melalui PTV Transvision Channel 778 dan juga live streaming di www.pijar.tv setiap hari Senin pukul 10 pagi WIB dan juga jam 8 malam WIB. Dan juga teman-teman juga bisa saksikan program ini setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 3 WIB. Program Titik Koma ini juga teman-teman bisa saksikan melalui channel YouTube dari Muda TV setiap hari Kamis jam 6 sore WIB. Dan berhubung bulan Februari, ya kalau orang bilang bulan cinta-cintaan. Nah, Titik Koma juga mengadakan program khusus percintaan ya selama bulan Februari. Dan hari ini tentunya saya Riko Karangetang tidak sendirian. Ya, walaupun status saya masih sendirian, tapi saya nggak mau sendirian di momen ini ya. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka menjalin kasih, mereka berpacaran, dan langsung saja kita perkenalkan ada Adrianus Yuda dan juga Ivan Garissa Audrey. Oke, kita akhiri sesi kita belum ya. Belum. Oke, ada Yuda dan juga Ivon. Yeay. Kalian ngapain ke sini, Bro? Gak tahu ya. Oke, hari ini kita temanya adalah imperfect. Nah, apa tuh Yud? Kenapa Yuda dan Ivon mengambil tema imperfect di season ini, di episode kali ini? Aku dulu kali ya. Boleh Ivon. Aku dulu kali ya. Imperfect dari kata-katanya udah imperfect ya. Kayak kita manusia aja gak ada yang sempurna. Yes. Even mungkin kita sempurna di mata Tuhan, tapi pada kenyataannya kita tidak sempurna. Begitu juga dengan hubungan tuh gak ada yang sempurna sama sekali. Kita memang dilahirkan, ya selalu di dalam Alkitab pun disampaikan bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki gitu kan. Tapi bukan berarti hanya karena tulang rusuk perempuan diambil dari laki-laki itu membuat kita jadi perfect. Enggak, tetap ada akan imperfectnya. Dan akan selalu ada masalah, problem yang timbul, apalagi dua sifat yang berbeda dijadiin satu. Aduh, tiap hari ya bacot-bacotan. Iya. Ada akan selalu momen-momen di mana nggak cocok, tapi imperfect itulah yang bikin kita perfect in our good way. Gitu. Jadi kayak walaupun imperfect, tapi di mana imperfect itu ya saling melengkapi kita. Walaupun nggak 100% saling melengkapi, tapi paling tidak itulah yang membuat kita jadi bisa berjalan berdampingan. Ya udah setahun lah ya. Sampai sekarang so far so good. Ya udah, kayaknya ngobrol sama Ivan lebih seru kayaknya. Kita abaikan aja Yuda ya. Saya cuma figuran. Dadah. Tadi Ivan tuh udah keren banget Yud. Jangan mau kalah yuk. Nah, menurut lu apa imperfect bro? Kenapa? Jangan kayak gitu. Itu jawaban gua. Gak mau gua. Ayo gimana? Kenapa menurut lo? Dia bilang nggak sempurna. Tergantung perspektif kamu gimana. I'm perfect. Waduh. I'm perfect. Itu malah tidak sempurna aja ya, mengakui dia bahwa sempurna ya. Yud, gimana Yud? Imperfect, kenapa? Ya kurang lebih sama kayak yang Ivon bilang sih, bahwa kita punya banyak perbedaan. Nggak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita nggak sempurna. Jadi ya kita harus terima cintanya Tuhan yang sempurna supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita yang nggak sempurna itu dengan kasihnya Tuhan yang sempurna. Makanya kalau seandainya kita berhubungan, kadang kita suka tuntut yang terbaik, tapi lupa untuk jadi yang terbaik. Kita lupa
untuk bersinergi bersama. Iya. Dua kepala jadi satu. Kita berjalan beriringan ke depannya mau kayak gimana sih? Kita dibesarin dari keluarga yang beda. Cara didiknya beda, dia Padang, Jepang, Batak. Saya Jawa Flores, Cina. Jadi itu udah campur-campur. Iya. Gaya mendidik orang tua kan beda-beda gitu. Story-nya juga berbeda-beda ya, masalahnya berbeda-beda. Story, bumerang dong. Aduh, jangan gitu dong. Oh, lu sering bikin bumerang juga ya? Ada lagunya tuh, bro. Apa tuh? Bumerang, bumerang bersama Yesus Tuhan. Berperang. Oh, salah ya? Oke, Yud. Kembali lagi kepada bumerang. Oh, jangan. Nah, kembali lagi tadi kan Yvonne sama Yuda kurang lebih punya satu pemahaman bahwa ya beginilah hubungan dua orang dengan tadi kepala berbeda, isi kepala berbeda, story-nya berbeda, sejarah berbeda, orang tua berbeda, jelas untuk bersatu jelas ada yang namanya ketidakcocokan, itu jelas ya. Nah, dalam hubungan kan kita bukan cari yang sama sebenarnya, tapi bersinergi untuk tujuan yang sama. Nah, tadi udah baik-baiknya, bro. Gue nggak mau kita cuma kulik-kulik hal yang baik. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah saat ini, Yvonne kok mau sama Yuda? Kayak gini, Yvonne, apa sih maksudnya? Kan biasa kalau orang pacaran di awal tuh indah-indah. Enggak. Oh, enggak ya? Kebalik. Kalian justru kebalik, Kita itu kebalik. bagus justru ya. Dalam hitungan ketiga Anda akan tidur. Kita kebalik. Salah. Dan gitu gue orang gak pakai hipnotis, bro. Kita agak kebalik. Kebetulan kita punya satu circle pertemanan yang sama. Oke. Jadi aku punya teman yang dia tuh senior aku dari SMA, dari SMP sih. Ini jadi pertemuan kalian pertama di situ ya? Oke. Pertemuan pertama di situ. Dia senior aku dari SMP, adiknya itu sangkatan sama aku. Jadi kita temenan dari SD. Kalau aku sama adiknya, Oke. sama kakaknya dia dari SMP udah jadi senior aku. Somehow dia ikutan modeling ya sebareng kamu. Dia ikutan modeling lah bareng Yuda. Dia juga pernah ikutan Abang None gitu-gitu. Dan sebenarnya nggak nyangka sih kalau Oke. kenalnya dari situ gitu kan. Nah, dulu aku tuh awal kenal Yuda tidak berekspektasi besar ya. Iya. Jadi apa ekspektasi kamu? Kecil. Aduh. Salah konsep nih. Ekspektasinya nggak gede sih Iya. sebenarnya dan nggak berharap sampai yang kemana-mana juga gitu kan, karena kita semua tahu mungkin ya dunia modeling, dunia perartisan, aduh berat coy. Iya, Sedangkan saya budak korporat gitu kan, Iya, konsepnya iya. agak berbeda Ada nih beda, gitu. iya. Kayak Apa yang kamu takutkan saat itu? banyak Misalnya? banget. Misalnya? Misalnya ya type of flirtingnya Oh, ya. Oke. Aku tuh nggak percaya zodiak sebenarnya. Iya. Tapi somehow ya namanya juga di perkantoran itu kan Iya. orang-orang ada aja yang percaya Bahas ya. itu ya. Ya, jadi kayak aduh gue Gemini cowok lu apa Fon gitu Iya. kan, atau yang lagi PDKT sama lu gue lagi ini nih Gemini, kalau gue ngasih sih dia Gemini gue bilang gitu kan, terus kayak waduh, Iya. itu langsung kayak waduh. Gimana? Aduh. Ya intinya Gimana Gemini? Kita sama-sama, bro. ya kalau Iya. iya betul Gemini sebenarnya justru makanya tadi aku bilang aku nggak percaya sama zodiak kan, cuman memang ada beberapa part dari apa yang disampaikan sama temen Kayak aku relate kok ya. relatable Banget. sekali Oke. gitu. Misal. Misalnya flirtingnya iya Oke. gitu kan, kayak Saya sebagai mentor merasa gagal nih kalau kayak gini gitu. Terus flirting iya, Iya, terus suka tidak memberikan kepastian juga iya gitu Aduh. kan ya. memberi harapan Saya tuh palsu. awal-awal agak digantung gitu. Oh gitu. Masa iya? Aduh, sehingga tapi tak sungguh ya waktu Betul. itu ya. Nah makanya waktu itu aku dari awal tuh nggak yang berekspektasi besar sebenarnya. Itu kan emang temenan. Udah tunggu dulu, jangan dulu. Iya. Sabar. Saya Anda lagi sabar bicara. saat Tunggu ini. ya. Ini waktu Yvonne. Saya keluar dulu aja. Tar dulu. Tuh. Ini I'll be quick. Intinya udah sempet yang kayak ya udah kita ya kalau mau temenan ya udah temenan aja, karena dari awal aku udah bilang sama Yuda aku tidak punya konsep yang istilahnya friends with benefit. Oh, aku FWB tidak ya. aku tidak menerima itu dalam kehidupanku. Iya. Aku sama sekali kayak no, temen pacar jelas gitu. Jadi kita bikin bottomnya langsung di Iya, sini. itu. Itu lo maunya apa gitu kan. Dan ya masih sama gitu Iya. kan ya. Kalau gue sih ya kalau mau pacaran sama orang ya kenal dulu lah kira-kira setahun. Nanti kalau udah ini ya barulah 2 tahun kita mutusin buat lebih serius gitu kan. Ya ada aja lah speak-speaknya gitu. Jadi waktu itu ya nggak ada apa-apa sama sekali gitu. Sampai akhirnya aku kaget, aku diajak ke rumah. Oh wow. Oh besoknya cewek yang lain loh bro. Gak perlu besok kayak di hari itu. Di hari enggak Oh iya beneran. Enggak.
Di hari itu kok, di hari itu. Pokoknya hari itu gue ke rumah dia pokoknya Satu hari 2 wanita ya, luar biasa. di hari yang sama gue ke rumah dia, di hari yang sama gue tahu kalau dia juga ngajakin cewek lain untuk ketemuan, teleponan, bla 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 dan segala macam. Oke. Gitu. Makanya tadi gue bilang gue Iya. tidak mengawali hubungan ini dengan baik. Iya, iya. Emang hari ini kita bahas tentang bobroknya Yuda ya. Betul. Itu kamu udah siapin kan screenshot yang kamu tangkep? Oh, banyak banget, Enggak, guys. ada ya? Kita tampil nanti ya. Ada tuh, ada ya. Terus kayak Oke pemirsa, pengetahuan aku. Nah, tadi Ivan bilang berarti mengawalinya sebenarnya kalau umumnya orang mengawali dengan indah-indah, gombal-gombalan. Justru kalian mengawalinya justru dengan goncangan ya. banget. Bahkan itu yang membuat Ivon juga mungkin berpikir kali Ivonnya kayak ini cowok kayak gini, gue mau terima gak sih? Iya. Ini emang gak sempurna, gak ada yang Betul. sempurna. Nah itu tergantung Ivon mau milihnya seperti apa. Betul. Nah Yuda di awal gimana bro? Why lu pada akhirnya mulai melihat Ivon untuk lu ajak lebih dekat lagi dengan lu? Karena yang selalu gue bilang ke lo kan, gue tuh pengen banget punya pasangan yang bukan cuman sayang sama Iya. temen gue, bukan cuman sayang sama guanya, tapi keluarga gue, dan itu Iya. gue ngeliat di situ gitu. Terus ya balik lagi ya, kan ada meme kan, Ada. Tuhan kasih kamu itu akal, Iya. tapi tahu kan meme yang itu, kenapa kamu pacaran sama Gemini gitu. Begitu gitu. Gitu. Oh iya. Itu kan enggak bercanda. Jadi kayak Gue sebagai Gemini tersinggung bro. ada apa sih dengan Gemini? Gak ada yang salah bro. Kenapa jadi zodiak sih? Makanya gak ada yang salah dengan Gemini, saudara lain semua indah. Ya, Semuanya kita, bagus kok. kita kembali ke topik. Kenapa akhirnya? Gemini. Enggak dong. Gimana? Kenapa gue memutuskan untuk memilih dia? Iya. Ya gue ngeliat dia benar-benar apa ya, tulus. Nah, hati-hati di jalan. Hati-hati. Gue tahu isi otak lo. Jadi dia benar-benar tulus ya. Tulus. Ya, Yang tulus gue ya, lihat. Kan waktu itu juga sempet yang Oma sakit COVID, Ah, dia oke. cariin rumah sakit, bener-bener apa sih, nemenin ke rumah sakit, nggak cuman ya udah gitu sekedar ini kasih info yang rumah sakit kosong mana, tapi bener-bener kayak Iya. waktu itu juga lagi susah kan cari rumah sakit, ya gua ngeliat di situ effort, Nah, ini orang effort banget gitu, sampai nyokap juga ngeliat sebegitunya gitu. Iya, Dia klik di hati nyokap, ya berarti kan itu bagus juga Bagus, gitu. ya. Terus yang imperfectnya dong bro. ah Yang lu lihat kan tadi Ivon juga melihat bahwa lu dia jelek-jelekin gue sekarang ya. bukan menjelek-jelekan tapi memang realitanya. Ada, Ivon ada. kan yang tadi Ivon bilang juga kita ini semua kan masih lagi berubah jalan. Iya, iya. Kita pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan apa yang lu lihat sama Ivon tapi tetap lu memilih dia? Walaupun lemah tapi nggak bersinggungan dengan visi gue ke Iya, depannya ya. prinsip ya yang kita Iya. Ya prinsip. Kalau udah menyinggung prinsip sih Ya, udahlah. ya. Kalau anak-anak sekarang bilang red flag. Aduh, Iya, Red flag. Red flag. Kalau white flag ini menyerah. menyerah. Oh, oke. Tanda alarm, alarm. Gitu. Oke. Sampai mana tadi aku lupa. Kelemahan Ivon. Imperfect, imperfect. Dia overthinking. Oh, Parah. Terus cemburuan, oke. Gila. Gokil itu. cemburuan. Terus tapi ya balik lagi ya, mungkin kenapa dia bersikap seperti itu karena kan dunia kita beda Iya. nih. Dua dunia gitu kan. Jadi kayak dia kerjaan 8 sampai 5 sore. Iya. Gue di entertainment dan ketemu banyak orang. Setiap ada kerjaan baru kadang suka nge-follow orang. Siapa lagi ditanya-tanya gitu. Padahal kan cuma teman gitu kan. Aduh, pengen nge-cut lagi gue di situ. Tapi ya gue berusaha untuk menjelaskan Iya. semuanya gitu, bahwa ya namanya kita hidup Dunia. bersosialisasi kan gitu. Jadi ya udah, apalagi gue seperti yang Ivon bilang di awal bahwa mengawalinya dengan tidak baik Iya. ya Iya. gitu. Jadi ya udah, gue nggak mau ngulangin semua kesalahan yang udah gue buat, Yes. karena ya dia sampai sekarang kita di titik ini apa ya, hubungan itu kan bukan dibangun cuma sama satu orang, Iya. tapi dua orang yang bersinergi untuk ini tujuan hubungan itu apa sih. Kalau seandainya cuma satu orang yang nganggap hubungan ini berharga, ya percuma, Yes. pada akhirnya sia-sia dan capek Iya. begitu. Tapi ya
kurang lebih gitulah kekurangannya. Tapi gue masih berusaha untuk menerima karena gue tahu gue juga nggak sempurna kok. Nice. Mantap. Jadi dengan segala kekurangan Yuda, kekurangan Ivon, dua-duanya saling menerima ya. Itu indah banget. Tapi tidak akan menjadi dan kau hadir merusak segala. Oke. Ini kita main games dulu. Oke. Ini games membuktikan kedekatan kalian. Oh, cute dong. Oh, apa tuh? Gemes. Aduh. Salah ya. Salah dong. Ini Yuda. Yuda banyak yang nggak tahu sih. Oke, kita main games namanya menguji kedekatan. Oke. Seberapa dekat kalian? Bukan gitu dong. Seberapa intim kalian? Seberapa kalian saling mengetahui satu dengan yang lain? Oke? Oke. Siap, teman-teman? Teman-teman, kayak Oh, khotbah ya. tadi udah nanyain gue. Oh gitu. Karena tadi udah dengar ya. Enggak lah. Kurang lebih ya. Oke, siap. Kapan tanggal jadian kalian? Mudah kan? Oh, itu mudah. Banget. Susah. Aduh. Oke. 1 dibuka ya. Ya. 1, 2, 3. 17 Juli 2021. Kali ini ulang tahun nyokap gue. Oh gitu, pas banget ya. Oke, pertanyaan yang mudah buat kalian. Yang kedua. Kita nggak boleh sombong. Iya. Betul. Oke, sekarang. Cuman bener satu doang. Kapan Ya. tanggal lamaran kalian? Ini kan teman-teman mereka sudah lamaran ya. Oh. Kapan tanggal lamaran kalian? Kok lupa ya? Gue yang seneng. Tar dulu. Boleh lihat kalender? Nggak bisa. Boleh. Bisa, harusnya hafal. Ayo. Tanggal lamaran kalian kapan? Ya kayaknya sih ini. Coba 1, 2, 3. Hai. Ini orang kurang. Kok 21 sih? Dua-dua. Buang lamaran dong Iya. daripada Berarti kalau 2021 lu lamaran dulu baru jadian. Itu gimana konsepnya, Yud? Ya, gitu ya. Udah lah ya, tapi oke lah, kita ampuni ya, teman-teman, kita ampuni Yuda ya. Oke, terlalu mudah kan? Udah, yang ketiga. tapi dia nggak yakin berarti. Enggak, gue inget karena itu tunangannya di antara ulang tahun bokapnya sama ulang tahun gue. Oke, sekarang. Ini kan, gue tau kan kalian ini suka keluar, suka nonton, suka dinner, kan? Nah, pertanyaannya adalah, apa film terakhir yang kalian nonton? Oh. Kok cepat. Kalau salah nonton sama siapa Anda ya? Oke. Aduh, Ini tapi bioskop kan? Ah, ya bioskop. Ini bioskop. gue nggak tahu panjang. Ya udahlah. Udah lah gitu ya. 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 1, 2, 3. Weh, Avatar. Good. The Legend of Aang. Bukan. Oke, keempat. Ini mudah nih. Apa tuh? Apa makanan kesukaan dari Yuda? Dari Yuda? Gue Iya. makan semuanya. Ya dong, kesukaan paling dong. sering Yang dia makan paling, ya? ini yang paling dia suka. Waduh, apa ya? Gue juga bingung lagi. Lu gak pernah Aduh. makan minum terus ya? Kok gue malah yang deg-degan ya? Oke udah? Lah. 1, 2, 3. Ayam dada grill, dada ayam. Ya, bedanya nggak ada Mau grill. pergi ayam, dadah. Bye bye. Ayam. Dada ayam, oke, good. Oke, sekarang apa makanan kesukaan dari Ivon? Mateng yuk. Aku suka apa ya Yuda? Oh, aku tahu. 1, 2, 3. Salah semua. Gue spesifik lagi. Kamu kan orangnya agak cemburuan ya? Itu makanan kesukaan sama tuh ya? Kamu tadi pas lagi make up bilang mangga Iya, dikirimin. beda. Beda. Ramen, kamu suka ramen? Aku kan nggak suka Terserah, ramen, kalian kamu bahas dulu. tahu. Selesaikan dulu. Terong. Tiap kita makan nasi padang kamu selalu ada terong. Iya. Gak apa-apa pemirsa, jarin. Udah berantemnya? Udah. oke. Ayo guys, semangat. Oke, terakhir. Babi panggang. Enggak, kan aku suka ngajakin makan babi. Masih bahas gak? Ayo, gue kasih waktu nih, masih ada. Udah. Udah ya? Oke, pertanyaan terakhir. Di mana tempat kalian ngedate berdua pertama kali? Itu gue tahu. Ya apa lo? Oh. Di Lapo? Enggak. Bukan pakai tulang babi panggang, bukan. Tapi ini Ini agak kocak. tendaan. Justru. Oh gitu. Gemoy.
hujan lagi. Aduh. Aduh. Terus apa lagi? Nama abangnya siapa sih itu? Nggak tahu. Tahu. Oke, tahu banget ya. Oke, Dayut. Dah. 1, 2, 3. Gulai Daul ya sama aja sih. Gultik Daul. Wah. Yang di belakang Gandaria situ. Oh, itu pertama kali kalian ngeliat? Gultik termahal guys. Jangan Kurang. kesini. Oh ya? Iya, lagi. Aduh, tapi menurut kalian tuh gultik kepanjangan apa sih? Sebenarnya gulai tikus atau gulai tikungan? Tikungan. Oh ya udah kita nggak usah bahas itu ya. Nggak usah bahas Oke. Kita bahas kenapa panggang. Nah, Aku thank you lebih suka Yuda. ngajak Ya lumayan lah, hampir 100% walaupun tadi masalah makanan Yuda agak miss ya. Nah, Yud. Tadi kita udah bahas segala kelemahan, terus yang lu lihat sama Yvonne, tapi lu juga memilih Yvonne. Terus tadi lu sempat tersirat sebenarnya mengatakan ternyata dalam kelemahannya dia pun ada kekuatan juga. Nah, terkadang kan dalam hubungan kita hanya fokus sama kekurangan, kelemahan, sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata dalam diri orang itu masih ada kekuatannya. Nah, apa sih yang paling dominan yang lu lihat, yang lu butuhkan? Karena kalau kita sering bicara, Yvonne tuh mengisi banyak hal dalam kehidupan lu yang selama ini wanita-wanita di masa lalu itu belum bisa isi itu, dan hadirnya Yvonne mampu mengisi hal itu dan juga membantu lu di area itu malah ya. Nah, apa sih Yud lu bisa lihat dari segala macam, bahkan begitu banyak hal yang baik dalam kehidupannya Yvonne, tapi satu yang paling lu suka banget dari Yvonne? Detail. Dia benar-benar detail sih. Jadi kan gue orangnya sangat apa ya, bisa dibilang ya udah asal jalan aja kan, tapi nggak merhatiin detailnya kayak gimana konsekuensi dari pilihan gue seperti apa. Dia kadang kayak ngegali lagi tuh. Capek nggak ngegali? Aduh, gak usah gitu loh. Aduh. Ngegali. Jadi kayak hal-hal yang gue miss, kadang dia ingetin, dan yang pasti ya ngontrol kan. Gue lebih terkontrol sekarang. Lebih ya. Kadang aja gue suka miss cuy. Iya, masih Itu ya. baju 600.000, ada yang ingat? Iya. Elsa tuh paling inget ya. Jadi ada momen Natal kemarin. Iya, lu beli sesuatu tanpa informasi tanpa dia. bilang. Kan uang saya. Iya. Saya bebas menggunakan uang saya. Abis itu dia stres gak ada duit. Dia orang detail ya, terus Detail. Sampai ya itu, kapan kamu belinya? Kayak gitu-gitu, sedetail itu. Bahkan kalau seandainya ada kontrak-kontrak kerjaan gua, dia juga perhatikan ya. Jadi dia bisa mengisi area kelemahan lu ya. Justru itulah yang tadi Yvonne bilang. Justru dua orang imperfect sebenarnya waktu bersatu punya goal yang sama, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Makanya hubungan kan sebenarnya jangan cari yang sama sebenarnya, tapi cari yang bisa mengisi area lemah kita, membantu kita, dan kedewasaan lah yang membuat kita bisa terima itu. Dan Yuda gue lihat kena efeknya sih Yvonne. Aku juga merasa kalau tiap kali ajak Yuda pelayanan, sekarang dia nanya, pelayanan di mana kak? Jam berapa kak? Dulu nggak pernah kayak gitu ya. Ayo, asal gas. Kak. Sekarang dia nanya sedetail itu dan ke bawah, dan aku suka. Karena Yuda juga orangnya kan yes man juga ya. Yes man banget. Yes man banget. Nah, sekarang dia bisa bilang tidak, dan aku suka. Aku bilang, Yud, lu harus belajar katakan tidak. Dan aku lihat perjumpaan dia dengan kamu juga merubah dia di area itu sih. Keren. Puji Tuhan Yuda. Puji Tuhan. Nah, dari Yvonne sendiri gimana Yvonne? Kayaknya nggak ada yang berubah ya. Kalau Yvonne gini, kan tadi kan kalau Yuda lihat Yvonne kan ada kelemahannya tapi kelebihannya banyak banget. Nah, Yuda sebaliknya. Kelebihannya kan dikit banget nih, Yuda. Kelemahan semua. Kelebihannya di tinggi badan doang. Enggak. Yuda juga ada kelemahan, tapi kan dia juga ada banyak hal yang baik yang Yvonne lihat. Nah, kira-kira satu hal baik yang sangat dominan yang buat Yvonne tuh tetap memilih, nggak usah sombong, tetap memilih Yuda sebagai kekasihnya Yvonne, apa Yvonne? Kan tadi gue dibilang overthinking ya, dan itu benar. Maksudnya kayak memang gue kan ada overthinking, gue suka anxious parah gitu kan. Yang gue suka dari dia adalah dia konsisten dalam hal menangani gue. Iya. Kalau lagi overthinking, lagi anxious itu tuh bener-bener yang kayak sebenarnya gue tipikal yang udah deh, gue mau ada present lo di situ tapi jangan ngobrol sama gue. Gue cuman kayak ya udah, gue duduk di sini, lo duduk di situ, nggak perlu ngobrol, nggak apa-apa. Yang penting gue ada merasakan kehadiran lo gitu kan. Dan dia bertahan untuk itu gitu. Jadi maksud gue dia masih di situ, dalam hal itu dia masih bertahan, dia konsisten bahwa ya udah nggak apa-apa lo kayak gitu, gue menerima lo kayak gitu. Jadi gue kayak appreciate dia di hal itu, karena nggak semua orang bisa menghandling seseorang yang sedang
apa gue bilangnya, kambuh kali ya. Lagi kambuh ya, apalagi kayak kalau gue lagi overthinking, gue lagi anxious, gue lagi panic attack, itu akan sangat sulit untuk dihandling karena gue bisa yang tiba-tiba nangis, nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada alasan ya, nggak ada sebab gitu, kayak ya udah tiba-tiba aja dia nge-trigger gue gitu kan. Dan itu dia di situ konsisten, dia menemani gue stay still di situ sampai gue tenang. Kadang kalau gue lagi yang di kosan, dia di rumah, ya dia nyamperin gue. Tuh ada beberapa timing malah pernah gue lagi kambuh di tengah malam ke rumah gue, ke kosan gue dari rumahnya dia, dan Bekasi Jakarta Timur ya, nggak jauh-jauh banget tapi lumayan lah, itu kan tetap effort gitu kan. Puji Jadi Tuhan gue kita mengapresiasi di situ ya, gue sangat mengapresiasi. ada kelebihan juga lu akhirnya. Nah Yvonne, ini siapa? Aduh gue lagi. Lucu banget. Jadi Yvonne berapa tahun lalu, Yvonne? Ini gue umur 4 tahun. Wah, udah kenal Lida waktu itu? Dalam mimpi. Belum ya? Wah ini siapa nih Yvonne nih? Gemoy. Ya kan, gue pakai behel kan, lu bayangin. Pakai behel juga Yvonne ya? Rambutnya emang kayak gitu ya? Ini di mana? Di Paris ya? Ini di Turki. Oh di Turki, oh iya itu ada mbak-mbaknya itu. Ada kebabnya? Jangan dong. Ini juga sama di Turki. Ini Turki gue ya? 2015. Terus Yvonne soalnya sebenarnya sempat ke Perancis ya? Iya, Kerja di gue Perancis ya? kerja di Perancis tuh 2019. Yuda sering, 2018 akhir sampai ke 19. kalau Yuda sering ke Spanyol. Yang di Jatinegara, separuh nyolong tuh Yud. Waduh. Sering kan lu? Spanyol, oke. Ini Yvonne, ini mana nih? Kenapa? Aduh! Itu tadi gue sama nyokap gue Nah, sih. ini siapa? Ini Yvonne bukan? Aduh, ini Bukan siapa ya gitu kan. Ini Fajar Sad Boy nggak sih bukannya? Iya, itu tadi gue bilang mirip kan. Lu sales nih Yud? Enggak. Bukan. Dulu kan itu tuh apa yang Oh, yang di GI ya? Magnum Cafe. Iya, Baru banget ya. Itu Cuma makan es krim. Itu dua cewek belakang sama? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, sorry. Next. Ya gua ampunin. Ya. Mohon maaf nih. Aduh, ini siapa kayak gue? Nah itu lu. Karena gue nggak mau sendirian. Gue mau bawa teman. Aduh. Oke, next. Waduh, gue sampai nangis lagi. Ini Rasa Radian lagi di mana nih? Ini lagi di Korea waktu itu. Oh iya. Ulang tahun. Aduh, ini ada kisah di balik foto Ada ini ya. kisah. Mau diceritain nggak usah. Singkat aja. Jadi waktu itu acara lomba modeling pertama kali. Aku yang sangat introvert. Apakah aku introvert? Aduh. Gak tahu ya. Aku introvert kan. Sangat introvert. Terus waktu itu ada kecelakaan mobil. Ininya luka. Mobilnya hancur. Hatiku hancur. Aduh. Semuanya hancur. Aduh. Tapi ya itu di tengah apa ya, keterbatasan aku. Kalau seorang model kan pasti dilihat wajahnya. Ini wajah gue luka-luka di situ waktu itu. Makanya gue gini kan. Oh iya. Tapi waktu itu akhirnya lolos ke final, walaupun tidak menang ya. Tapi ya itu pertama ya. Baby step lu ya. Iya. Dalam Tuhan ya di dunia modelingnya. Ya ini Rambutnya emang teman-teman mesti kayak tentara gitu ya? Itu kan waktu itu lagi pomade yang hits itu 2015 yang oil base itu. Klimis. Gue sih lihat video Yuda waktu ini 10 besar kan ya. 10 besar itu kurang banget sih. Oke, 10 besar atas nama Adrius Yuda, terus dia jalannya begini. Kakinya aduh masih ini baru banget itu ya. Ini mereka yang support lah, ada Lariko, ada Bang Andrew, Felix, Civena, Tasya. Gue beli di mana kemeja gue itu? Terang banget. Terus next. Malas gue lihat foto itu. Oke, next. Nah, ini juga nih. Itu bocil, ada bocil tuh pakai hoodie tuh. Ini gue kayak, Iya. mamen. Ini foto pakai BlackBerry dulu kan? Iya. Ini udah masih kurus banget ya. Ini masih komsel awal ya. Asik. Ini pas lamaran ya? Tunangan ya, pas tunangan lamaran pekerjaan. Enggak dong. Next. Ini waktu pas pertama kali ketemu bokapnya. Orang tua gue. Oh. Gitu. Lu minum apa tuh, Yud? Oke. Kita masuk. Oke, nah seru banget, Pon. Nah, aku paling mau minta ya satu pertanyaan terakhir sebenarnya ke kalian. Maksudnya dalam perjalanan kalian menyadari bahwa kalian imperfect, pasangan kalian imperfect. Terus dalam perjalanan ini apa sih yang paling penting untuk menjaga kalian tetap tidak jadikan ketidaksempurnaan orang lain sebagai alasan untuk kalian untuk pergi? Entah orang lain kah, ada mentor, keluarga Tuhan kah, keluarga kah yang menjadi pagar ya, supaya menyadarkan bahwa kalian, Yvonne, Yuda, maksudnya ya dia punya kelemahan itu. Kalau emang kamu mau jalan sama dia, ya terima dia, bukan hanya baiknya saja, tapi harus terima dia
yang nggak baiknya juga gitu. Gimana dari Ivo sendiri? Apa yang paling membantu? Kita berdua tuh suka berdoa bareng sebelum tidur, either itu makan, kadang kita ya makan nih habis itu doa. Maksudnya makan, gue makan di kosan, dia makan di rumah. Sambil teleponan terus kayak doa bareng gitu. Bahkan waktu Yuda tidur katanya lu ajak makan, doa makan, dia tetap doa ya. Sambil tidur lagi doanya ya. Sebenarnya dalam Tuhan itu paling utama ya. Maksudnya kalau keluarga gue nggak bilang bahwa keluarga gue bukan salah satu pagar yang mensupport. Mereka mensupport tapi mungkin dari sisi yang berbeda. Berhubung kita agak beda aliran. Agak beda aliran gitu kan, kayak bokap gue juga beda, keluarga gue yang lain juga beda, jadi mereka membantu tapi dari sisi yang lain gitu kan. Mungkin kita bisa bilang, gue bisa bilang dari sisi jasmani kali ya, mereka mendorong, membantu gitu. Tapi memang kalau dari sisi rohani ya adalah ya sama gue di muda, dari gue awal join sampai sekarang itu ya Kariko, Elsa ya paling tahu guys. Ini ada Elsa ya? Ada. Ada Elsa juga. Sekarang tuh ya paling utama ya dari keluarga muda sih, paling support banget ya gitu. Karena awal-awal gue kan juga saya jarang gereja guys, maaf. Saya jarang gereja, terus tiba-tiba gue diajakin Yuda tuh awalnya kan pas online, COVID, pas gue lagi COVID tuh, lagi di UKI lagi kan, lagi serem-sereman di UKI, tiba-tiba disuruh ikut komsel kayak. Gak usah tepuk-tepuk terus. Maaf. Gue lagi di UKI, pertama kali tuh gue inget banget tuh yang bawa komsel gue tuh si Kak Sarah. Oh iya. Kak Sarah tuh pertama kali banget. Habis itu Kak Sarah, terus gue keluar. Ya? Bukan, gue ikut komsel biasa yang hari Kamis itu. Kan kita ada di Freedom. Oh, Freedom, ikut Freedom, terus kan ada dibagi room kan. Nah, gue bareng sama Kak Sarah di situ, itu buat pertama kali. Terus selanjutnya ikut bareng Elsa dan kawan-kawan. Kebetulan isinya orangnya semirip lah sama gue semua kan. Elsa spesialisnya itu, Elsa. Yang dipakai Tuhan dipanggilnya untuk orang-orang itu ya, luar biasa Elsa ini. Dan memang sebenarnya di luar dari itu balik lagi ke diri kita sendiri sih ya. Sebenarnya kalau even kita dibantu sama keluarga Tuhan udah support nih, keluarga inti kita juga udah support gitu. Tapi kalau dari kitanya juga enggak ya, susah gitu. Jadi gue sama Yuda tuh selalu saling mengingatkan bahwa kita harus punya praying time-nya masing-masing. Lo berdoa sendiri, bagaimana cara lo menyampaikan ke Tuhan ya itu terserah lo. Begitu juga dengan gue gitu kan. Jadi kita suka mengingatkan ya bahwa dalam doa apapun itu, even kita makan aja kita bawa hubungan kita dalam doa. Bahkan even gak makan aja doa makan ya. Pokoknya segala sesuatu apapun itu yang kita bawa dalam doa, kita juga selalu bawa hubungan kita dalam Tuhan. Karena gimana pun juga mau kita bilang kita saling merasa cocok, tapi kalau nggak ada Tuhan in between kita juga nggak akan pernah bisa jalan ya. Gitu kan. Di Alkitab juga dibilang kan apa yang udah disatukan Tuhan ya itu juga karena Tuhan yang bantu satuin gitu. Nggak ada manusia yang bisa bilang kayak gue nggak butuh Tuhan guys buat melanjutkan hubungan gue gitu kan, itu nggak mungkin banget, susah. Jadi ya gimana pun juga tetap Tuhan ya is our biggest part in our life ya untuk bantu hubungan kita. Siapapun itu kita harus tetap yakin bahwa nggak ada Tuhan ya lo nggak akan bisa sampai sekarang ke sini gitu. Karena kalau gue percaya sama diri gue sendiri, berhubung gue orangnya kacau ya, suka anxious gitu kan, terus kayak gue ngandelin diri gue ya, gue nggak akan sampai ke titik ini keren sekarang. Sih. Wow, kalau Tuhan yang persatukan, emang kalau ingin bersatu lagi ya emang harus butuh Tuhan tadi. Betul, dan bisa dengan orang lain. Nah, Yuda sendiri gimana Yud? Kayak yang tadi Ivon bilang ya, karena semua karena Tuhan kan sebenarnya. Ya belum lama ini kita juga ngalamin konflik ya, dan menurut gue satu hal yang wajar ketika kita berhubungan berkonflik. Kadang kita terlalu takut menghindari konflik kan. Males lah cari ribut, apalagi gue orang yang udahlah nggak usah ribut-ribut lah. Cari ketenangan, damai palsu sebenarnya itu ya. Iya. Kita lagi menghindari sesuatu yang penting buat kita. Betul. Padahal konflik tuh penting dan baik. Tapi konflik yang sehat. Sempat gue juga berjarak. Udah deh, masing-masing aja dulu. Tapi di situ gue juga merefleksikan diri apa yang udah Tuhan lakuin dalam kehidupan gue di dalam hubungan ini. Dan pada akhirnya ya kalau seandainya kita ngelihat
yang lebih baik mungkin banyak. Ya. Tapi kan cukup egois ketika ini cuma karena satu kekurangan, udahlah baik semuanya tanpa ingat-ingat semua perjuangan yang udah kita lewatin bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya ya itu sih, gue bersyukur juga sama komunitas pastinya. Gue juga cerita ke lu ya, gitu. Spesifik langsung lu. Seru kalian datang awal-awal Ivon, kakak jangan bela Yuda ya. Enggak, aku nggak bela Yuda. Kakak menarik sih. Gitu. Jadi ya keluarga juga iya, karena di konflik yang kemarin pun kayak udah deh gue udah pengen udahan aja semuanya gitu. Tapi ya it's your choice ya. Ya kita kan dikasih kehendak bebas sama Tuhan juga, pilihan. Kita mau milih yang mana sih? Benar. Kita dikasih satu pilihan dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tapi kita juga udah dewasa, jadi kita bisa memutuskan kita mau kemana, mau seperti apa, gitu. Jadi terlepas dari setiap kekurangannya, gue selalu nginget cintanya Tuhan sih. Ya ilah, kalau seandainya dipikir-pikir, gue juga kurang ya. Gue banyak kurangnya, gue banyak bobroknya, gue banyak nggak layaknya, tapi Tuhan percayain sampai di titik sekarang ini. Kayak satu hal yang nggak pernah masuk di akal, seorang gua Yuda gitu ada di titik ini, ngomong sekarang kayak gini. Kayaknya nggak ada kepikiran tuh dulu. Kayaknya untuk orang yang jarang ke gereja dulu, terus tiba-tiba jadi anak gereja, pelayanan dan segala macam. Sampai teman gue bilang, nyokap gue bilang waktu itu, so suci lo gitu. Kayak ya ini semua karena kasihnya Tuhan di hidup gue. Akhirnya gue terima dan akhirnya gue bisa bagiin ke orang sekitar gue, khususnya di hubungan ini. Karena gue inget gue nggak sempurna, tapi gue terima cintanya yang sempurna dan gue bisa bagiin itu. Karena kita cuma bisa membagikan apa yang udah bisa kita terima duluan. Serius banget ya? Mau bercanda lagi nggak? Nggak usah ya. Udah mau bilang jangan nangis. Ini udah berkaca-kaca. Udah kayak mau nangis gitu. Iya, ini nggak ada tisu. Bahaya nih, aku cengeng sekali. Jadi Fajar 2. Tadi itu ya benar yang lu bilang bahwa karena lu menyadari lu juga bobrok. Itu yang penting, poin penting sebenarnya. Waktu kita udah mulai lihat kelemahan orang, kita harus sadari juga kita penuh kelemahan. Tapi satu pribadi yang terus mengasihi kita dan cinta yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita punya kelemahan yang begitu banyak, justru kita bisa kasih cinta itu kepada orang lain. Kita imperfect, dicintai dengan kasih yang perfect dari Tuhan, membuat kasih yang sama kita kasih ke orang lain. Jadi pola terima kasih. Bentuk kita bentuk kita terima kasih sama Tuhan adalah waktu kita terima kasihnya dan kita kasih juga kepada orang lain. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa lagi? Tidak mau satu lagi nggak nih? Enggak, gue aja paling. Sebenarnya kalau gue tuh lebih ke arah kayak gue mengalami banyak hal dalam kehidupan gue. Terus pas kebetulan apa yang terjadi dalam kehidupan gue sebenarnya agak relatable dengan apa yang terjadi di antara hubungan gue gitu. Jadi gue sempet yang kayak, aduh susah banget ya gue buat ngejalanin hubungan ini, kayak gue sempet gak mau lanjutin, including yang tadi Yuda cerita. Jangan gitu dong, parah banget. Yuda, nih apa saya mata? Ini ada penghapus tuh. Terus sorry. Oke. Yang kayak tadi Yuda cerita hubungan kita hampir kelar gitu. Itu juga salah satu alasan gue sempat jadikan itu alasan kayak waduh kayak emang kehidupan yang ada dalam keluarga gue berimpact sama hubungan gue gitu. Tapi di situ ya memang gue salah sih. Di situ gue salah bahwa memang ya mungkin ada istilah kayak orang bilang kayak buah apel jatuh tuh gak jauh dari pohonnya gitu, tapi itu gak 100% agree ya, maksudnya gak 100% terjadi sebenarnya. Ada yang iya, ada yang enggak. Itu balik lagi ke kita. Kita mau melakukan hal yang sama atau enggak. Lo mau mengcopy orang tua lo atau enggak, mengimply apa yang mereka pernah lakukan ke lo atau enggak gitu kan. Jadi gue sempet bilang gini sama Yuda, bapak gue lo ya gitu. Gue sempet gitu sama Yuda. Jangan-jangan lu bapak gua gitu. Pacarku adalah bapakku. Gue sampai sempet gitu Yuda, lu kayak bapak gue ya Yud, gue gituin. Karena lama-lama gue liat gue kayak bapak gue gitu. Tapi makin lama gue makin menyadari bahwa kayaknya gue seakan-akan menjadikan alasan bapak gue tuh sebagai tameng gitu.
sebagai tameng pada saat dia melakukan kesalahan gue langsung kayak oh lu kayak bapak gue lu gitu. Gue langsung jadi kayak gitu auto. Itu ya mungkin Spontan. manusiawi ya. Mungkin manusiawi tapi sebenarnya nggak bagus juga gitu kan. Makanya gue senangnya dari dia karena apapun yang terjadi dalam kehidupan gue, walaupun gue sempet menyamaratakan dia dengan bokap gue. Walaupun kita sama-sama bingung. Iya benar. Ya paling tidak dia tidak dia tidak membahas itu sebenarnya. Dia tidak pernah, misalnya gue ngucapin nih kayak bapak gue lo gitu, tapi dia nggak pernah bahas itu ke gue. Kayak nyokap gue lu gitu. Apa gue bapak lu? Iya gitu. Atau at least dia tidak pernah kayak menjadikan itu alasan untuk putus sama gue. Gitu. Nice. Jadi mungkin awalnya gue menjadikan itu alasan hubungan ini tidak baik, paling tidak dia tidak menjadikan itu alasan bahwa hubungan ini harus berakhir. Gitu. Itu sih yang gue cukup applause dengan dia. Semangat Ebi. Kita harus melupakan apa yang nggak baik itu udah harus dilupakan. Gitu. Iya. Aduh. Ya ketahuan nih siapa mentornya. Copy paste ya. Oke, terakhir ini banget sebelum kita closing mungkin ini mungkin lebih bersifat personal. Ivon mungkin ada yang mau Ivon sampaikan ke Yuda, Yuda juga ada yang Yuda mau sampaikan enggak ke Ivon karena kan tahun ini adalah tahun yang kalian mau jalan ke tahun kedua ya di Juli nanti ya. Kalian mau masuk ke tahun yang kedua, mungkin ada yang mau berhubung kita kan bulan kasih sayang nih, kasih sayang. Sayang. Yuda dulu. Yuda dulu. Ada yang mau Yuda sampaikan enggak buat Ivon? Ngadapnya ke Ivon. Ini aku udah lihat. Salah. Aku udah face to face nih. Iya. Ini mentang-mentang titik koma dia ada tato titik koma. Totalitas. Detail orangnya, Bro. Iya, benar. Ivon Karissa Audrey. Gak usah panjang-panjang. Tanjung tuh lengkap lagi kan. Ya, makasih udah mau jalan bareng sama aku. Yang nggak sempurna, banyak kurangnya, banyak bercandanya. Makasih udah jadi penolong aku. Jangan nangis, jadi aku nangis lagi. Pakai ini. Aku bersyukur aku memiliki hubungan bersama kamu. Walaupun kamu suka overthinking, walaupun kamu cemburuan, aku bersyukur ya kamu mau terus bareng sama aku untuk kedepannya. Ya semoga kita terus bisa jalan bareng. Amin. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Bersinergi bersama menjadi lebih baik. Jaya. Pas kita dong. Oke, sudah? Udah. Ivon. Cara singkat aja, Ivon. Singkat aja ya. Pada dasarnya saya akan mengucapkan hal yang sama ya. Kreatif. Intinya aku mengucapkan banyak terima kasih sudah mau ikut upside down-nya kehidupan aku. Mulai dari yang masih keluarga utuh, sampai gak utuh, sampai sekarang. Sampai yang kayak harus nunda mau merit gitu kan. Ya paling harapan dari aku adalah bagaimanapun nanti kedepannya tetap jalan bareng, masih bareng-bareng dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan tetap masih tetap harus mengacu sama apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Tetap berada dalam jalannya Tuhan, tetap saling support ya pokoknya segala sesuatu tetap yang baik-baik lah buat kita. Selama kita masih dalam komunitas ya, kita pasti akan dibantu Tuhan. Aduh, nggak tahu lagi gue mau bilang apa, kebanyakan nangis. Intinya sih dari aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatunya. Terima kasih juga untuk selalu mengingatkan untuk tetap selalu berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup aku. Semoga kamu masih tetap gitu sampai nanti dan seterusnya. That's it, itu aja. Boleh peluk lah, gue kasih. Kutu. Boleh peluk juga. Kasihan saya.
berat episode kali ini ya. Oke, teman-teman semua, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan episode Titik Koma kali ini. Tentang Imperfect, kita belajar banyak hal dari kisah percintaan dari Yuda dan juga Yvonne. Aku mengingatkan buat teman-teman semua, buat teman-teman juga bisa terus pantengin ya di PayTV Transvision di channel 778 dan juga live streaming nanti di pijar.tv ya. Teman-teman bisa saksikan program Titik Koma ini setiap hari Senin jam 10 pagi WIB dan juga jam 8 malam WIB. Dan juga setiap hari Sabtu, Minggu jam 3 sore ya. Dan juga nanti teman-teman semua juga bisa menyaksikan program Titik Koma ini. Ya tadi kan udah seru banget. Ada yang seru-seru juga ya. Saksikan nanti di YouTube channelnya Muda, di Muda TV setiap hari Kamis jam 6 sore WIB. Dan juga aku mau ingatkan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Instagramnya Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia untuk update dari program Titik Koma. Dan juga buat teman-teman yang rindu didoakan dan juga mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran teman-teman dan juga mau ditanyakan, nanti teman-teman bisa menghubungi ya nomor di bawah ini. Nanti ada dari tim Pijar TV akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan dan juga membantu doa kalau teman-teman butuh doa. Dan juga teman-teman juga yang rindu bergabung dalam komunitas, tadi Yvonne juga sampaikan, di Muda juga kita menyediakan buat teman-teman yang rindu terhubung dalam komunitas dan teman-teman bisa bertumbuh dalam komunitas. Di Muda ada beberapa komsel atau komunitas, ada Girl Session, ada Freedom ya, dan juga ada Bengkel Anak Muda. Ini untuk anak yang SMA, kuliah bisa join di Bengkel Anak Muda Instagramnya. Dan juga ada Rumah Kesayangan ya, Dewasa Muda di @_rumah kesayangan, dan juga Komsel Mira buat teman-teman yang rindu bertumbuh, anak teens khususnya. Dan juga ini untuk Indonesia Timur, ada Muda untuk Ambon, Muda untuk Bali ya. Dan juga ada Muda untuk Kupang. Ya, teman-teman bisa join. Dan juga ada Muda untuk Papua nih. Ini Komsel yang ada di Papua juga ada. Ya, dan juga terakhir di Muda untuk Manado buat teman-teman yang ada di Manado. Silahkan join bersama dengan komunitas yang ada di Manado di Muda untuk Manado. Dan juga aku mengingatkan teman-teman juga buat teman-teman yang mau belanja. Nah, ini ngomongin uang nih Yud, ngomongin cuan. Karena kita selain hamba Tuhan, kita harus jadi hamba. Enggak. Jangan jadi hamba cuan, nggak boleh ya. Kita lagi di Muda, kita ada namanya merch ya, di mana itu kita menjual produk-produk. Teman-teman bisa ngecek nanti nih contohnya ya. Hup. Siap. Nih ada kaos ya, teman-teman bisa cek di Shopee. Ya, di Merch by Muda, teman-teman bisa search aja nanti di Merch by Muda. Ini salah satu produknya, produk kaosnya. Ada banyak juga produk-produk yang ada. Ini juga ada holder. Ya, ada ini juga nih. Ada kartu pemuda dan juga beberapa produk lain. Teman-teman bisa lihat aja di Shopee, ya di Shopee di Merch by Muda, dan juga Instagram dari Muda, dari Merch by Muda. Tinggal cari aja di search Merch by Muda. Gitu. Dan juga teman-teman juga di depan, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman lihat kalau di depan ini kita dari tadi memegang atau memeluk ya bantal-bantal gemas ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini ada lukisan, dan ini dilukis oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita dari Yayasan Anak Kanker Indonesia, ya, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya, di mana kita tahu kan di bulan Februari ini tanggal 4 itu kita merayakan Hari Kanker Sedunia. Ya, jadi ini Titik Koma dan juga Pijar TV bekerja sama, berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk mendukung ya hasil karya dari anak-anak, ya anak-anak Indonesia, yaitu dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, di mana ini mereka lukis sendiri loh. Ya, ini juga ada nih. Ini keren banget teman-teman. Teman-teman yang tergerak, yuk kita bantu anak-anak kanker ini. Kita bantu support mereka dengan membeli produk ini. Ya, nanti teman-teman bisa cek juga di Shopee. Namanya nanti I'm the Label, dan juga di Instagramnya Kanker Anak Indonesia. Gitu, ini keren-keren banget tadi teman-teman. Ayo Pijar TV dan juga Titik Koma berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk sama-sama support ya produk atau hasil karyanya mereka, dan kita bisa membantu mereka juga. Dan bukan hanya itu saja, nah Pijar TV juga punya produk-produk keren ya. Jadi buat teman-teman yang rindu mau beli mungkin apa sih Pijar TV, mau jual apa sih? Nah, Pijar TV juga punya. Dia nggak mau kalah dengan Merch by Muda ya. Contoh, hiap. Nah, ini ada tote bag ya dari Pijar TV, ini merah banget ya. Luar biasa ini ya.
Nah, ini Pijar TV, ada produk-produk, terus ada kaos juga, ada tote bag, ada kaos. Nih. Nah, mana? Ketutupan. Terus ada ini. Keren-keren kan? Nanti banyak produk yang lain juga teman-teman bisa lihat nanti juga di Shopee dan Tokopedia ya. Search aja Pijar TV. Nah, teman-teman bisa lihat di sana dan jangan lupa jangan hanya masukin di keranjang, tapi Check out. Good. Check out bayar. Iya. Jangan bener cuma banget. dijadiin wishlist. Tapi Check out. oke. Terus Jangan COD tapi gak bayar, harus tapi dibayar. Bayar, oke. Check out. Oke, siap. Oke, sekian titik koma episode kali ini. Senang banget teman-teman sudah bisa menyaksikan program ini episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton terus program titik koma. Oke? Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.